يحصل مطالبا وما كان. Rasakan bahwasanya kita semua ini benar-benar berhadapan, benar-benar kita ini melihat kebesaran Allah Ta'ala pada gerak dan diam kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini insyaallah cari dulu nah. Waalaikumsalam warahmatullahi anugerah sesirangan Suhairi. Waalaikumsalam. Hingga lawas kadelep. Langkat Sumatera Barat, Sumatera Utara, Masya Allah. Kadelep lawas anu hanya datang semalam. Masya Allah. Masya Allah. Pak Is, Masya Allah. Terima kasih. Pas. Terima kasih pas. Masya Allah. Dani Faujiah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di Lemandau sudah semalam hanya datang. Pak Es, terima kasih. Hingga pas, terima kasih pas lah. Masya Allah. 4 haul dipanggil semalam tuh jadi hanya datang. Hingga semalam datang. Jadi lawas kedelip 5 harian lebih dipanggil. Banyak baca salawat jualan Pina Sunyi Muhammad Ilmi. Kalau orang tulakan semalam kepanggil kebanyakan yang tulak. Jika ada orang lagi. Oh iya inge Mas Upik, masalah Upik. Inge Upik lah mudahan apa namanya dapat gawian nang santai tapi banyak hasilnya. Mudahan Upik leh. Masya Allah. Si Upik. Iya, Dani Faujiah. Kalau anaknya berapa? Anaknya berapa bagian? Anaknya 2, cowok dan ibunya. Ibunya dapat berapa tuh? 1/4 berarti. Itu kalau yang dulu lah, kalau warisan yang dulu itu ibunya dapat 1/4. Dapat 1/4. Yang dari harta. Tapi kalau gunung gini, wah ini ibunya tuh dibagi 2. Dibagi 2 orang, wah ini kan banyakannya dibagi 2 karena dinilai bahwa usahanya tuh berdua bersamaan. Jadi bagiannya tuh di 1/4 mamanya, habis itu sisanya dibagi anaknya berdua lakian tuh. Tinggi. Kalau kadang alih pian di browser aja, di browsing di Play Store tanah. Ada di situ mawaris tuh, tulis itu seperti itu. Nah tuh pian tinggal klik aja lagi. Tinggal klik. Kalau ulun menghitungkan di sini kada awal ulun menghitungkan cuma kayak itu bagiannya. Tinggi. Kawai menghitungkannya cuma lambat itu nah. Hartanya berapa gena itu siapa yang meninggal diklik
Siapa yang hidup masih ada, diklik sudah keluar hasilnya kena. Ini berapa hartanya seperti itu. Waalaikumsalam Abah Kinah. Masya Allah Abah Kinah. Waalaikumsalam Acil Sutugi Bos, malawasnya biar kada kelihatan. Nggih. Ajian Jawa yang berfungsi supaya dikawal pasukan jin. Wah bagusnya ndak usah Mas Bucit. Masalah Mas Bucit, nanti kamu diganggunya kalau kamu ndak kuat. Pondoknya di Lamandau. Abah Kina, apa hukumnya guru menggelang tulisan Arab dibawa ke WC? Kalau tulisannya Arab aja kada apa-apa, tapi kalau tulisannya misal Al-Quran atau nama Nabi atau nama Rasul itu kada boleh, haram hukumnya dibawa. Kalau tulisannya Arab aja misalnya Anang Buling, misalnya tulisannya Melayu tapi tulisannya Arab, kada apa-apa. Tulisannya yang Arab. Tulisannya Arab tapi itu bukan Quran, bukan asma Nabi, kada apa-apa dibawa masuk ke WC. Baju bertulisan Arab misalnya pondok misalnya atau mahat misalnya tulisannya, itu kada apa-apa dibawa ke dalam WC. Asalkan jangan nama Nabi dan nama asma Allah Ta'ala atau Quran, itu yang kada boleh lah. Di Arab itu tulisan Arab sampai ke dalam WC. Daurul Miyah ya misalnya tulisannya. Amun kalung Ka'bah pangguru dibawa ke WC, iya. Mun kalung Ka'bah misalnya lah litahriman, karena kita menghormatinya itu makruh kita membawanya. Baiknya jangan, karena menghormati, walaupun itu istilahnya adalah cuma bahasa kita itu miniaturnya. Kada usah kita bawa ke WC. Kalau mengharamkan kada ada bang. Yang mengharamkan karena itu benda yang dihormati, tahriman. Yang maksudnya itu miniatur yang kita hormati, maka baiknya jangan dibawa. Miniaturnya tuh. Cincin wapak kada apa lah gulu dibawa ke WC, kada dilapis di jari. Mun wapaknya tulisan Allah Muhammad di jari, labisnya dipacul dimasukkan ke kantung, dilepas atau ditutup seperti ini. Nah, bawanya itulah kalau sudah terlanjur terbawa. Makanya kalau tulisan Al-Quran, nama Nabi misalnya terlanjur terbawa, itu dikeluarkan, digenggam atau masukkan ke mulut, boleh itulah. Atau cincin tadi yang wapak tadi masukkan ke. Wah terima kasih ke Anda Haji Bahtiar, Masya Allah, terima kasih. Apa hukumnya bebinian benyanyi disawir lelakian guru? Benyanyinya itu kan haram, menyawirnya pula haram juga. Menyawir artinya menulungi supaya rajin benyanyi. Benyanyi itu kan haram hukumnya. Oh, kadang membahas kita Hasanuddin masalah Habib itu wes terserah orang aja. Benyanyi itulah. Tapi tergantung niat orang yang benyanyi juga. Ada juga benyanyinya itu untuk apalah, wallahu alam lah. Cuma pada dasarnya hukumnya ulun niat baikan, dasarnya hukum benyanyi itu memang haram. Menyawir itu seolah-olah kita mendukung yang haram. Nah masalah niat, ya Allah alam, tergantung niat masing-masing aja lagi. Hingga ada orang menyawir niatnya kasihannya Sidin, ya aku membantu Sidin aja. Itulah ingin membantu Sidin aja, tapi empat juga Sidin bejugit. Nah itu yang haramnya itu kan ada beberapa yang menyebabkan orang haram itu melupakan. Itu lupa dengan yang maha kuasa. Itu yang kebanyakan yang haramnya itu seperti itu. Rame ulun masalah nasab para juriat kayak apa buhan kita di Kalimantan menanggapinya. Buhan kita santai aja kayaknya di Kalimantan. Ini kada tapi banyak urusan. Menanggapi masalah Habib ke apa, orang Kalimantan tuh kadang-kadang santai aja. Guru semoga pian sehat, amin ya rabbal alamin. Jasia amin doanya. Terima kasih Pak Dir Rajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Azik Tohori, masalah masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kalau kita kada ahli masalah nasab, masalah habaib itu kada usah kita saran ulun bang lah, kada usah gin kita umpatan.
Kita pandang tuh kalau orangnya baik Habib apakah baik kita nilai baik. Jangan artinya nang kada yang baik tompat juga nang kada baik, jangan. Kan di Quran itu sudah jelas itu pada raja apa tujuan kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari lumba yang kada senonoh terus dia iya macam-macam lah harus dia salah karena orang banyak lah harus dia salah. Apakah kalau terbawa tasbih ke dalam wisi apa hukumnya guru? Ya kalau terbawa tasbih kada apa-apa. Buat tasbih asalkan jaga tasbihnya itu kan ada yang bertulisan Asmaul Husna sepanjangan tasbih itu, nah itu kada boleh. Kalau tasbih biasa aja kada apa-apa, jadi bawa ke wisi. Yang kada boleh dibawa ke wisi itulah nama Allah Ta'ala, nama Nabi, ataupun Quran. Artinya Quran, tulisan Quran itu baru yang haram. Yang lainnya tuh kada apa-apa dibawa. Kecuali pian li ta'zim, sayang ini jangan dibawa ke wisi aja. Misalnya tasbih ya tinggal aja. Kalau membawa boleh aja. Kada apa. Kalau tasbih iya, belum. Banyu hasil dari mananai diasi motor. Kawajalah dibawa baudu. Iya. Banyunya itu dilihat dulu dari hasil apa. Misalnya banyunya itu dari hasil, iya kalau dari hasil wisi ada asi itu kan anunya itu apa namanya? Wallahu alam. Apa namanya itu? Nang asal asi itu apa namanya? Yang itu Patron apa bukan patronnya apa namanya lupa ulun lupa orang asi itu apa namanya? Yang menjadikannya dingin tuh itu dari hasilnya itu najis kada itunya. Kalau dia itu dari najis kada boleh, banyak kada dan najis kada apa-apa tapi kita harus mengetahui itu bujur-bujur apanya namanya lah itu asi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kawajalah dibawa udu ya. Kalau kada berbau apa-apalah dan hasilnya dari itunya itu apa namanya itu lupa ulun pokoknya itu. Kalau pengen menganggap suci mensucikan itu boleh aja. Ada bapak lupa ulun ngarannya itu. Nang pendinginnya itu itu terbuat dari najis kada atau banyunya itu berbau kada ulun kada bisa memeriksa banyu asi itu berbau kada. Amin. Dani terima kasih. Bertanya tentang jiwa dan roh. Iya, ada orang mengatakan jiwa itu adalah akal. Ada roh itu ya roh memang. Ada madahkan pikiran. Tapi bagi ulun ajik taharilah jiwa dan akal itu kita kada bisa meletakkannya di mana andakannya. Jadi ulun satukan aja jiwa dan roh itu akal. Kada tahu kita yang mana jiwa itu nang berpikir ya. Ya berpikir itu kan kada timbul kalau kada ada roh. Orang yang mati kada mungkin berpikir. Jadi ulun meletakkannya itu di roh aja. Jiwa itu timbul, perasaan itu timbul karena ada roh. Jadi ulun kayak itu aja, langsung aja di roh. Kebanyakan ulun mikirkannya. Mohon maaf lah ajik lah. Wiwin, masalah kita ziarah ke kubur itu melihat atau tidak melihat orang tua kita itu yang kita ziarah itu entah hari Kamis ke hari Minggu ke hari Jumat kah. Nah, itu kada jadi masalah. Yang menjadi masalah itu kita kada pernah ke kubur orang tua. Jadi kalau kita ziarah ke kubur orang tua itu tanda bakti kita terhadap orang tua. Jadi di dalam kitab itu disebutkan orang itu misalnya tidak sempat berbakti dengan orang tuanya di masa hidupnya. Waktu dia meninggal dia sering ziarah ke kubur orang tuanya. Tidak disebutkan harinya, tapi yang paling bagus adalah hari Jumat. Itu termasuk anak yang berbakti. Masalah dia melihat tidak melihat itu kita kada tahu, tapi kita yakini aja bahwasanya kita ziarah ke kubur itu untuk mendoakan orang tua kita, untuk keselamatan orang tua kita. Wallahu alam.
Masalah harinya dilihat atau tidak melihatnya Allah alam. Bila HP dibawa ke WC, asalkan di depannya aja, jangan bertulisan huruf Arab kada bapak. Atau kada bapak, dimatikan. HP itu kada bapak. Lawas kada lep. Hanyar datang dipanggil ulun. Wapak tapi dikunci gurunya, kada bapak lah gurunya. Engkau WC jar iyalah. Amun dikunci itu dalam artian ditutup dengan kain hitam misalnya. Kalau nya tertutup ya asal tulisannya tidak kelihatan kada apa-apa ke bawah. Yang menjadi masalah itu tulisannya kelihatan. Person guru masalah. Prion ya. Lupa ulun prionnya itu daripada apa namanya? Najis apa kada? Iya. Kalau nya kada najis kan itu yang menimbulkan dia dingin itu keluar uapnya dari situ. Nah itu prionnya itu najis kada. Kalau dia tidak najis tidak apa-apa, berarti boleh aja. Hamba Allah, waalaikumsalam. Masya Allah, hamba Allah dari Cina. Guru 4 batakun kalau habis maghrib mengkada salat asar boleh lah, boleh aja. Mengkada salat tuh boleh kapan saja waktunya. Prion dia, iya prion asinya yang menjadi masalah. Mas Rani, Habib itu ada cirinya atau tandanya? Wallah alam, kita yang awam. Tetapi guru ulun bisa mengetahui Habib dan tidak. Itu keistimewaan di antara guru ulun lah. Sidin tahu yang Habib kada. Nah wallah alam, mun kita kada mengerti. Tapi kalau guru ulun pinandu sidin walaupun kada bepada orang itu Habib, walaupun fisik tahu sidin itu Habib, bahasanya kada mesti mancung hidungnya itu tahu sidin. Nah itu kelebihan diberikan Allah Taala dengan guru kita lah, guru ulun. Sidin tahu aja itu Habib kada Habib tahu sidin. Istimewa sidin berarti. Nah berarti bisa bertamu dengan sumbernya kalau tahu tuh. Saya dari Medan mau tanya hakikat salat. Hamba dan Allah Ta'ala letaknya di mana? Sairati itu lihati piti saya, suratilah. Kalau piti saya ada di situ sembahyang dalam keadaan panah, itu judulnya. Tapi ulun jelaskan, kalau kita sudah dalam keadaan misalnya sembahyang itu dalam keadaan panah, dalam keadaan melihat bahwasanya yang kita gerakan, yang kita ucapkan, yang kita dengar ataupun yang kita rasa di waktu salat itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala, maka di waktu itu kita cuma memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam salat itu, merasakan geraknya, merasakan pendengarannya, merasakan penglihatan, merasakan ucapan, gerakan kita, semuanya itu yang kita rasakan adalah kebesaran Allah Ta'ala. Jadi di mana waktu itu hamba itu lenyap dalam kebesaran Allah Ta'ala. Jadi pian kalau menanyakan masih bisa membedakan Allah Ta'ala dengan letaknya di mana, hamba dan Allah Ta'ala diletak itu bertempat namanya. Tapi di waktu kita salat itu terasa diliputi, tidak mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat lagi, dalam artian kita itu di dalam rahmatnya, maka itulah yang kita lihat. Sadarkah kita? Sadar, cuma kita dalam kesadaran di dalam rahmatnya, seperti itu. Hakikatnya itu benar-benar sembahyang itu dalam keadaan panah nanti, seperti itu. Lezat zahir dan batin, sampian menggerakkan, sampian mengucapkan, sampian mendengarkan, semuanya lezat di waktu salat. Nah itulah namanya dalam keadaan panah, dalam artian hilang mempunyai rasa tadi, mempunyai sifat dan mempunyai apal. Disitulah hakikat kita sembahyang. Yang tahu itu siapa? Nanti sampian yang sembahyang yang tahu. Seperti apa kelezatannya, sekadar apa kelezatannya itu sampian yang tahu nanti. Sampian yang melihat gerak pian itu, sampianlah yang tahu lezatnya gerak itu. Sampian yang mengucapkan di waktu salat, membaca ini, membaca itu di waktu salat, sampianlah yang merasakan lezatnya. Sampian waktu memandang, sampianlah yang merasakan lezatnya. Itu cuma seperti itu saya letakkan, jangan sampean mencari letaknya di mana, letakkan nanti sudah sampean merasakan diliputi. Itulah kesempurnaannya sampean di waktu salat tadi. Suhairi parion gaing amalan payu berdagang ya. Sebaru kada bisa ulun banyak amalan mun hendak lakas berdagang habis jual murah-murah. Guru, apa bertemu Tuhan itu naiknya kesadaran kita menyadari Allah Ta'ala di segala sesuatu dan waktu, di segala sesuatu dan waktu. Apa bertemu Tuhan? Kita itu bukan bertemu Tuhan, maksudnya itu diliputi.
Maksud pertanyaan piannya mungkin dalam keadaan panah. Dalam keadaan panah itu tanunanlah seperti yang ulun jelaskan pada salat tadi, yang ulun jelaskan pada sembahyang tadi itu. Yaitu dalam kepanaan. Masanya dalam kepanaan itu kita tidak merasa mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Yang kita pandang itu apabila kita bergerak, bila kita memandang, kita mendengar rasa lezat, bukan kita yang merasakan. Bahasanya itu kalau orang panah itu timbul rahasianya, terbuka sirnya. Ulun sering menyebutkan itu terbuka futuhat. Terbuka futuhat itu yang pandang bukan sampian, tetapi adalah gerak dan sifatnya. Sifat dan apalnya saja. Seperti orang yang panah dengan seseorang misalnya. Nah, itu panah dengan gurunya. Dia melihat dirinya itu bukan dirinya tetapi gurunya. Nah, itu panah pada syekh namanya. Itu merasa duduknya ini seperti gurunya, berbicara ini seperti gurunya, memandang ini seperti gurunya, perilakunya itu seperti gurunya. Seperti itu. Tarunan jiwa. Tetapi kalau orang panah dengan apal Allah Ta'ala, dengan sifatnya, panah dengan zatnya itu, kesadaran kita itu hilang sama sekali, tetapi tetap sadar. Menyadari bahwasanya setiap yang kita pandang, nanti seluruh yang kita pandang itu semuanya terbuka hakikatnya. Terbuka rahasianya. Ya, terbuka rahasia yang paling rendah ialah melihat setiap pandangannya itu adalah kebesaran Allah Ta'ala. Pokoknya setiap geraknya, setiap mendengarnya itu timbul kebesaran Allah Ta'ala. Itulah yang menjadikan nikmatnya. Seperti itu. Di segala sesuatu dan waktunya hilang, tapi timbulnya menyadari Allah Ta'ala. Iya, menyadari bahwasanya yang jahir itu bukan zatnya tetapi kebesaran sifatnya. Kebesaran sifatnya. Pokoknya setiap waktunya tidak berguri lagi, tidak ada lagi waktu. Pokoknya dia tidak memandang waktu lagi karena kelezatannya itu. Ya, setiap waktu namanya. Nah, tetapi hal-hal yang seperti itu, terbukanya futuhat itu cuma kadang-kadang sebentar saja dibukakan. Jangan sampai mengharap ini sepanjang waktu, enggak, kecuali orang yang sudah sampai kepada makam misalnya tauhidul zat namanya. Nah, tauhidul zat. Nah, panah pada zat itu dan di dalam khalwat biasanya. Tapi kalau di dalam khalwat sama aja. Misalnya orang di dalam khalwat itu kadang, tapi di dalam khalwat itu agak lama. Dia lama, tapi kalau kita berzikir itu sebentar. Kenapa? Kan terganggu dengan yang lain. Tetapi kalau orang dalam khalwat itu bisa 24 jam merasakan kelezatannya itu. Nah, seharinya itu merasakan, karena dia tidak ada yang mengganggu di dalam kamar itu. Sehingga dia itu kelezatannya terus. Nah, artinya habis waridnya, habis terbuka futuhnya, nanti terbuka lagi. Jadi sepanjang hari itu sering dia merasakan kepanaan kalau orang khalwat. Kalau orang tidak khalwat itu kan dia bawa keluar hilang. Kenapa jadi hilang? Ya terganggu dengan yang lainnya. Pandangannya tidak fokus lagi. Bahasanya itu seperti itu kalau ulun membahasakan. Tapi kelezatannya tetap dia waktu khalwat itu, di luar khalwat itu. Tetapi kadang hilang, cepat hilangnya. Tetapi kalau di kamar itu kada bisa. Bisa lama, bisa sehari, semalam. Selama dia dalam khalwatnya, selama itu dia merasakan kelezatannya. Walaupun tidak terbuka, maksudnya tuh sirnya kadang tidak terbuka, tetapi kelezatannya terus. Beda itulah terbuka futuhat itu tatkala kita memandang itu lezat, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Beda dengan sir yang datang. Sir itu nanti setelah terbuka futuhat itu. Mandi wajib amun banyunya kada mencukupi sampai 2 kulah kada sah kalau guru mandi wajibnya. Wah, bukan kada sah. Sah saja apabila kita itu kada berkubui di dalam situ. Kada kita mencibuk di dalam situ. Banyu kita mandi itu sebenarnya kalau di dalam kitab cuma segantang, kalau bahasa kita lah sebalik. Sebalik banyu itu cukup aja, asalkan jangan kepercikan di situ aja. Ada apa-apa jauh mandinya dan meliputi anggota tubuh kita air tadi itu. Biar 10 liter aja mandi itu sebenarnya cukup aja. Andak di dalam galon, galonnya andakan ke atas ini, nah itu. Asalkan airnya meliputi ke seluruh tubuh dan tidak mustakmal, maka sah walaupun tidak 2 kulah. Banyu babau dabu, guru karena lun bagawi ditambang. Banyu babau dabu, banyunya tuh babau dabu dan banyunya tuh kada bisa berhindar daripada itu dabu, maka sahlah mandi di situ, sah aja. Kada apa-apa. Karena memang itu padangnya dabu sudah. Kada bisa lagi dihindari, banyu itu pasti seberataan, banyunya itu berbau dabu. Nah, itu sama dengan banyu di dalam danau berbanyu bau akar. Itu kada kawal lagi berhindar namanya airnya itu dari itu. Maka sahlah dibawa mandi. Sah, diminum pun sah. Bawa berwudu sah lah, sah.
Kalau nya kada bisa lagi behindar banyunya di situ. Dalam artian memang daerahnya itu memang debu seperti itu. Terima kasih memberi ulun mawar. Ibnu Ali, terima kasih. Masya Allah. Guru ada babinian batakun. Kaya hukumnya amunnya bapasang kabi sepirar lawas kada keluar darah. Sahlah salatnya. Gitu hukumnya berbeda lah. Ya hukumnya berbeda. Babinian batakun kaya hukumnya amunnya bapasang kabi sapiral lawas kada keluar darah. Hingga sahlah salatnya saja kada apa-apa. Kalau pian menanyakan sah salatnya saja kada apa-apa. Hingga kada haid maksudnya kada apa-apanya kada haid sama orang bersuntik kabi itu kan kada mau haid juga. Rahul yaddah. Apa itu rahul yaddah? Yahdah. Kadang tidak mengerti ulun selamat rahul. Rahul apa itu rahul yaddah? Rahul yadah itu apa ya rahul yadah? Iya, pada raja selepas baka akan panak lagi lah guru. Iya, panak dan baka itu kada bisa lepas. Jadi kalau orang itu dalam kepanaan pasti dia baka billah, merasa diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Tadi itu dia merasa baka dengan Allah Ta'ala. Baka itu artinya tidak mempunyai sifat yang bergerak, itu merasa semuanya itu. Kalau orang itu panah pasti baka. Nah itu, kalau orang panah. Tapi asar dari baka itu biasanya timbulnya sesudah panah. Walaupun di dalam kepanaan itu kita itu sudah jadi satu, sudah panah, baka itu kan bisa dipisahkan. Itu menunjukkan kita melihat sifat kadimnya Allah Ta'ala. Karena kadim dan baka itu kan bisa kadim dan baka itu kan bisa dipisahkan. Jadi waktu kita itu dalam keadaan panah pasti merasa baka. Nah, tapi dalam keadaan habis panah dan baka itu biasanya kan kita tidak mendapatkan sir. Tidak mendapatkan sir, cuma memandang kelezatannya aja lagi biasanya itu. Kita itu sudah namanya baka namanya. Namanya baka asarnya. Beda dengan baka di waktu panah lah. Itu pada rajak ini. Ya, pada rajak. Baka itu bisa sesudah kita itu panah. Tapi bakanya beda. Bakanya tuh baka asar namanya. Baka asarnya. Ya sering ulun contohkan seperti orang misalnya di waktu panah melihat musik atau melihat film. Itu dia panah dengan musiknya, dengan orang yang menyanyinya itu. Seolah-olah dia yang menyanyi, dia yang memainkan musiknya. Itu namanya panah bakabilah namanya. Panah dan bakabilah. Nah manakala orang itu dalam keadaan panah dengan sifatnya, dengan apalnya, dengan jatnya, dia itu asik memandang apal dan sifatnya itu meliputi akan dirinya. Tetapi setelah sirnya, setelah itu hilang, dia akan merasakan masih. Itu namanya baka sesudah dapat baka bila. Jadi kebakaan itu, baka yang sebenarnya waktu baka dan panah yaitu terbukanya futuhat, habis itu ditutup oleh Allah Ta'ala, tetapi merasa baka masih ada. Yaitu merasa nikmat, masih memandang, merasa asyik masih. Walaupun tidak dibukakan lagi sir. Ibarat kata ulun tadi, kata saya tadi itu, apabila orang itu dilihatkan musik tadi atau film yang rame, yang luar biasa itu, dia panah di situ. Serasa dia pemainnya. Nah setelah filmnya hilang, dia masih merasa asik. Itulah namanya baka sesudah sir didatangkan dan sesudah ditutup pintu ma'rifahnya. Seperti itu. Karena itu tidak lama pada rajak lah kalau kita di luar. Guru kalau salat asar kada tagawi bolehlah dikada setelah salat maghrib, boleh hukumnya. Ada Bapak? Inggi makasih guru. Mengenai. Selamat masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Allah, makasih acil Allah lah. Seberatan mengirimi ulun gip-gip, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehlah saya tanya apa amalan supaya mudah jalani jabatan Siratal Mustaqim? Tergantung amaliah kita dan keikhlasan kita. Jadi berbeda-beda orang nanti itu. Nah, ada yang secepat kilat, ada yang seperti burak, ada yang berjalan, ada seperti berlari, ada seperti tengkurap, merayap. Macam-macam orang menjalani. Nah itulah.
menjalani siratul mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang secepat kilat. Mudah-mudahan. Amin seberatan. Mudah-mudahan amal kita ini diterima Allah Ta'ala. Ikhlas modalnya. Wah Muhammad, awak kita ini ada tulisan Muhammad. Jadi di bawah sembahyang. Jadi batatap inya Muhammad menyembah. Batatap bedatap jadi badatap inya Muhammad menyembah Allah. Wallahu a'lam. Nggih. Hukumnya mentatu diri itu adalah hukumnya haram. Hukumnya mentatu. Bacaannya gue tatunya aja Muhammad. Bacaannya apapun namanya hukumnya mentatu. Ada juga ulun besi kawan. Bacaan di belakangnya tuh kalau kada salah tatunya tuh ganal di belakang. Allahu wahdahu la syarikalah kalau ndak salah. Tetap aja itu. Dibawa ke wisi haram lah. Iya haram jadi bawa ke wisi. Tetap hukumnya haram karena zahir, kecuali ditutupinya dengan bajunya jadi tidak haram karena itu sudah uzur. Tapi kalau dibawa ke wisi tetap hukumnya haram lah karena syariat tetap aja syariat, hakikat tetap aja hakikat. Kada usah hakikat itu dikeluarkan. Berarti itulah harus diansah. Tetap Muhammad menyembah Allah aja, tetapi Muhammadnya ngambang waktu nyambat. Itulah kalau masalah rakam itu harus diansah. Kada usah ditulis dan kada usah dihayalkan. Kalau pian hendak bertatap yang seperti itu. Karena bilanya mesra itu bukan tulisan, bukan rakam lagi yang menyembah, tapi seluruh tubuhnya yang bernama Muhammad itulah yang menulis. Jangan pian mim, ha, mim, dal itu pian rakam masih. Tetapi pian harus melihat seluruh puri-puri apapun di dalam tubuh pian ini seberatan itu tulisannya Muhammad harusnya. Kalau seperti itu. Nah itu kada memperpanjang Allah. Nah itulah karena itu masalah mesra, memesrakan rakam namanya. Seperti itulah. Jangan merakam itu cuma tulisan mim ha mim dal aja. Tetapi pian seujung rambut pian itu harus tulisannya itu. Seujung rambut, seujung kuku, sepuri-puri itu tulisannya itu. Nah, itu Muhammad itulah. Itu namanya mesra baru mesra. Kena ulun jelaskan itu insyaallah kalau ada waktu karena panjang menjelaskannya itu. Bagaimana menyikapi kekacauan dalam hidup Tuan Guru? Banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatmainul qulub. Bizikirlah yalah. Ala bizikirlah itu menjadi kalau kacau banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah Taala. Insyaallah tenang. 4 melihat lab. Guru bolehkah kita bibinian balaki 2? Kada boleh saya. Kada boleh. Bibinian balaki 2 kena siapa anaknya abahnya. Rakaat 1 datang lambat pas baca Fatihah hanyar separuh imamnya rukuk, kita 4 rukuk atau habis akan bacaan Fatihah. Iya. Kalau kita itu membaca Fatihah di waktu kita kan terlambat asalnya itu kada hadir di dalam imam takbiratul ihram pada waktu imam takbiratul ihram maka dihukum makan masbuk. Jadi kalau sampean tidak sempat membaca Fatihah sampai akhir itu rukuk aja dengan imam. Kalau sampean tidak rukuk imamnya bangkit pian tidak dapat 1 rakaat. Sampean tidak dapat 1 rakaat. Jadi harus rukuk pian dengan imam karena pian sampean dihukum makan masbuk namanya. Tetapi kalau sampean terbaca doa iftitah, nah sampean wajib dulu menyelesaikan Fatihah itu sekedar bacaan doa iftitah. Jangan rukuk, kada boleh. Kalau sampean itu sempat terbaca doa iftitah. Nah, sampean harus membaca Fatihah itu sekedar banyaknya membaca doa iftitah tadi baru rukuk dengan imam. Hingga seperti itu. Jadi ulun sarankan kalau orang itu masbuk dalam artian tidak sempat hadir di waktu imam takbiratul ihram itu baca Fatihah langsung. Jadi kalau dia tidak sempat rukuk aja dengan imam. Seperti itulah rukuk aja dengan imam. Kalau tidak sempat tumak ninah dengan imam tidak dihitung 1 rakaat rukuk sampean tadi itu. Seperti itu. Sebenarnya masbuk itu banyak, ada yang mengatakan tidak sempat takbiratul dengan imam. Ada yang tidak sempat membaca Fatihah. Banyak nanti ulun jelaskan itu. Ada aja ulun jelaskan. Guru minta bacaan gasan. Mangiau ditinggal bini. Adakah minta reda? Pian baca Fatihah. Baca Fatihah itu sampai iya kana budu iya kana stain itu. Pian hayalakan muhabini pian itu. Lalu pian tiupakan. Tiupakan Fatihah tadi ada bini pian tadi itu nang pian hayalakan tadi suruh bulik. Hanya ditambus ditarusakan Fatihahnya. Wallah alam. Itu yang membahari kayak itu kalah.
Amin ya rabbal alamin. Suhairi. Assalamualaikum guru, ampun maaf. Bisakah guru diijazahkan kitab Al-Imad Al-Imdad? Kada bisa ulun, kada bewenang ulun. Nggih. Ma bahrun samuda masyaallah inggih asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hayati masyaallah. Guru samuda hadir. Rian inggih masyaallah. Rian terima kasih. Rian Permata masyaallah. Tawasul dalam minum kopi adakah guru? Tahu lah tawasul inggih. Jur orang dengan Habib Abdullah Abal Idrus kah Habib Abdullah Segap kah wallahu alam lah orang kada ngerti. Baik Abu Nawas, masya Allah Abu Nawas Lausa. Guru apa yang dibaca kalau habis salat yang baik? Iya apa pian yang baca? Yang baik. Yang baca itu kan kalau menurut surah Nabi kan ayat kursi, ialah yang kita baca itu amanah Rasul, itu subhanallah itu 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, itu yang sesuai dengan hadis. Ya berhasil wiritan kita biasa itu yang di kampung-kampung itu semuanya itu dari hadis itu. Ini. Ulun tanggal 1 bulan umrah kayak apa? Salat zuhur ma ikut imam 4 rakaat terus langsung salat jama takdim kayak apa tuh? Ulun tinggal apa tuh? Tinggal bulan umrah. Tinggal kalau oleh 1 bulan umrah salat zuhur mengikut imam 4 rakaat terus langsung tanggal 1 jama takdim kayak apa guru? Kada apa-apa, kita tuh mengikut imam 4 rakaat. Habis itu kita 2 rakaat kah salat asarnya kita jama, kada apa-apa, atau 4 rakaat namanya menjama. Ya, yang penting di waktu salat zuhurnya itu pian berniat apa menjama apa mengkasar atau jama kasar. Kalau pian menyatakan jama kasar berarti asarnya nanti 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat dengan orang. Kada apa-apa. Kalau pian niat menjama saja berarti semua asarnya nanti 4 rakaat, kada apa-apa. Jadi kita mengikut imam itu 4 rakaat. Asarnya kah atau zuhurnya mengikut 4 rakaat. Nanti asarnya itu kita gawi di waktu zuhur itu 2 rakaat. Yang penting di waktu salat zuhur itu pian meniatakan salat asar ini kujama, salat fardu asar ini kujama dan kukasar di waktu zuhur. Di waktu sembahyang itu sebelum salam. Nanti habis salam dengan imam yang mukim, pian tinggal berdiri kerjakan salat asar 2 rakaat. Enggak apa-apa. Kalau niatnya jama berarti 4 rakaat nanti. Ulun kada pas haul kai guru bangil masyaallah inggih. Ingat wan ulun kita jaga pas haul kai masyaallah inggih. Masyaallah. Assalamualaikum guru perbatakun. Syahadat yang bersambung tuh kayak apa? Syahadat yang bersambung asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu bersambung. Ini maksud pian yang seperti apa? Syahadat itu kada bisa kada disambung, kada bisa terpisahnya. Hingga pasti bersambung. Kalau kada bersambung kada masuk Islam orang yang mu'alaf. Orang yang kafir masuk Islam misalnya mengucap la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah belum masuk Islam lagi. Kecuali disambung ya. Maksud pian seperti apa syahadat bersambung itu? Guru, tahun kayaknya kita jaga pulang pas saul. Pian aja kalau yang hanya ulun sebentahun dia jaga. Siapa kan pian Muhammad ya? Wah Yamani, wah kacau Yamani ini. Yamani, ya kena Yamani lah mudah-mudahan. Guru kayak apa caranya saya kira sembahyang kada pangulir. Nah itu diantaranya kalau ulama tasawuf makanan yang halal dulu. Yang kedua kada melakukan dosa. Jadi kada bisanya itu kada bisa kulir. Kalau menurut ulama tasawuf, amun menurut ulama kita ini, maksudnya kita yang biasa ini karasi dulu. Karasi dulu hanya rajin. Waalaikumsalam warahmatullah di antara saputra. Masyaallah, selamat pagi Ustaz. Dari Cantong, masyaallah. Masalah guru kalau kalau mengqadha isya langsung salat fardu subuh gimana guru? Ya sebelum salat fardu subuh mengqadhanya. Mengqadha itu boleh aja seluruh waktu. Tetapi kalau sebelum azan itu masih tunai fardu isya itu. Jadi isya itu waktunya sampai fajar shadiq atau azan subuh.
Jadi kalau sampean itu mengqadanya itu misalnya sebelum azan, itu bukan qadaan, tetapi itu adalah tunai di waktu itu. Tetapi untuk yang minggu depan, yang kemarin itu namanya qadaan namanya. Kalau yang waktu itu misalnya salat isya ketiduran sampai belum subuh lagi kita mengerjakan salat isya, masih tunai sebelum azan. Kalau mengqada isya langsung salat fardu subuh, gimana guru? Ya kada apa-apa. Kalau waktu subuhnya itu tidak keluar waktu subuh itu, kalau kita mengerjakan keadaan. Dalam artian kalau kita mengqada sembahyang itu, waktu subuhnya itu tidak keluar sampai timbul fajar, benar-benar timbul fajar isyraq. Itulah, kada apa-apa kita mengqada, karena di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan mengqada sembahyang subuh, sembahyang qadaan itu menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada sampai waktu sembahyang yang adaan itu tinggal cukup untuk mengerjakan waktu yang tunai tadi. Dalam artian misalnya mengqada sembahyang zuhur, yang pardunya itu nanti dikerjakan sampai keluar, sampai hendak habis waktunya mau selesai sembahyang pardu, zuhurnya mau asar sudah baru dikerjakan yang tunai. Seperti itu kalau uzurnya tanpa uzur, kalau keadaannya tanpa uzur kan wajib bersegera. Kira-kira paham lah pian itu. Ini guru, zikir nafas itu yang keluar masuk kayak apa bunyinya? Abah Kinaah. Sebenarnya zikir nafas itu sebenarnya ya keluar masuknya tuh bunyinya hu Allahu Allah. Itu kalau sebenarnya kalau hu Allahu Allah itu jadi kalau kita bernapas nanti bunyinya seperti itu. Zikir nafas itu. Tetapi zikir nafas itu nanti bisa berbeda bunyinya. Bisa berbeda bunyinya, tidak hu Allah lagi. Itu tergantung kita nanti. Tapi pada dasarnya zikir nafas itu bunyinya adalah hu Allah. Ditarik hu, keluarkan Allah lewat mulut, seperti itu diamalkan aja itu. Tetapi pian harus tahu rahasianya waktu menarik hu Allah itu. Jangan pian hu Allahu Allah aja kada ada isinya, kada ada nikmatnya. Jadi pian harus tahu kalimat hu Allahnya itu waktu menarik hu itu, waktu menahan itu dan mengeluarkan Allah itu harus tahu rahasianya, cara merasamkannya. Itu seperti yang sering ulun jelaskan di piti-piti ulun ada itulah. Nanti pian tidak lagi bunyinya hu Allah, bisa macam-macam nanti. Karena dalam ke orang itu kan yang dipandang, yang dirasa itu sama nanti bunyinya. Yang berbunyi dan tidak berbunyi sama bunyinya. Nah ini harus paham pian itu. Namanya mesra itu kada perlu lagi kita membunyikan. Ulun contohkan Abah Kinaala. Kalau kita itu kenal dengan orang itu tidak perlu kita menyebut namanya. Tidak perlu menyebut nama Udin. Tidak perlu, oi, bisa jadi, bisa jadi, oi, besiut bisa jadi kita. Bisa jadi, padahal namanya Udin. Itu kalau sudah jadi, kalau kada jadi ini amalkan aja dulu Allahu Allah. Artinya kalau orang itu mesranya itu, kalau mesra orang kenal itu kada perlu lagi menyebut nama. Ya dipandang sudah jadi, dikijibkan mata sudah jadi, didengar sudah jadi, dirasa sudah jadi, langsung dalam keadaan panah. Adapun zikir hu Allahu Allah ini kan zikir sir, yang mana zikir sir ini menuntun kita kepada kepanaan terhadap Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah panah, sudah mengerti, nanti kada perlu lagi menyebutkan. Di pandangan, dirasa, sudah semuanya jadi. Tapi di awalnya bolehlah dengan zikir sir, bolehlah dengan zikir zahar, bolehlah dengan musyahadah, bolehlah dengan tafakkur. Terserah pokoknya di awalnya ini untuk mencapai kema'rifahan itu. Nah, tapi kalau sudah biasa dengan pandangan, dengan pendengaran itu kada perlu lagi, sama dengan pian memanggil bini pian. Kada perlu lagi pian menyebut Fatimah. Oi, ding, enggak boleh juga lagi sebutannya, terserah pian sebutannya nanti. Dalam artian apabila tajalli itu tidak ada sebutan yang disebut, namanya tidak disebut lagi, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, bacaan salawat di dalam hati boleh aja, kada apa-apa. Itu termasuk zikir sir namanya. Ini pun kada bahuruf. Iya itu dini hayar maksudnya. Iya itu sihatkan guru. Ini kada berhuruf, kada bersuara, dipandang jadi, dilihatkan jadi, disuarakan jadi, tidak disuarakan jadi, dirasakan pun jadi. Kada berhuruf, kada bersuara lagi. Seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun mintarilah guru ulun, sudah ada kitab Al-Imad
Imdad iya guru, cuma ulun hendak berijazah lagi lawan para guru. Iya bagus saja itu pian, cari yang guru dekat dengan pian. Hingga assalamualaikum Palangkaraya hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nur Radi belajar ikhlas. Ulun minta penjabarannya agar mudah mempelajari hidup dengan ikhlas. Iya iya. Ikhlas itu memang sulit lah. Ikhlas itu banyak. Jadi kita itu diamanahi guru dari awal kita itulah yang kita suruh mengamalkan tuh keikhlasan. Jadi sampai kita mengerti keikhlasan itu seperti apa. Jadi keikhlasan itu nanti mengamalkan sampai terbuka futuhat sebenarnya. Sebenarnya adalah jadi ya maksudnya dari pekerjaan zahir sampai pekerjaan batin. Ikhlas itu. Nah, sampai benar-benar terbuka namanya ikhlas itu la haula wala quwata illa billah. Tadi luar biasa guru kita itulah. Sidin mengatakan kita kesini itu kita anggaplah kita disuruh orang mengajar itu dari tingkatan ikhlas itu yang diamanahi Sidin. Ikhlas itu aja. Apa arti ikhlas itu kita jalani itulah sampai aja kita tadi zahir dapat, batin dapat. Terbuka futuhat dengan ikhlas itu dapat. Itu baru kita dapat keikhlasan yang sebenarnya. Jadi keikhlasan yang hakiki itu apabila kita sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu benar-benar ikhlas, benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la mawjuda ilallah, la fa'ila ilallah. Itu baru kita mendapatkan keikhlasan yang sebenarnya. Jadi amanah guru itu dari ikhlas itu, dari pekerjaan zahir, ulun ulanglah, dari pekerjaan zahir ya satu, yang kedua dari pekerjaan batin. Nah, bila zahirnya didapat, batinnya didapat, maka itu terbuka futuhat keikhlasan dari itu. Nampak kita melihat apa arti ikhlas secara batin. Nah, ikhlas batin itu makamnya la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak mengakui sebenarnya ada pada diri kita ini sesuatu apapun yang kita miliki, semuanya itu bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Seberataan itu baru kita terbuka ikhlas yang sebenarnya. Nah, itu pian bisa masuk ke makam zahid nanti, tertutup pian. Masuknya ke makam zahid nanti bisa seperti itu. Zahid yang sebenarnya. Nah, itulah nur hidayah. Nah, itu. Jalani aja ikhlas itu, dijalani dulu baru pian mengerti keikhlasan yang sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa yang bagus dibaca bila hendak membuka usaha? Baca Al-Fatihah. Salawat Fatih banyak baca. Guru ulun hendak bertakun, kayak apa bila mengerjakan kebaikan tapi ujian? Wah, itu memang kayak itu. Memang kayak itu. Kada bisa pian mengerjakan kebaikan dipuji orang. Itu berarti kita pian maksudnya Allah Ta'ala itu dapat ujian, dihina orang kita mengerjakan kebaikan supaya pian tahu bahwasanya pujian itu hanya dengan Allah Ta'ala, yang pian harap akan itu dengan Allah Ta'ala. Memang kalau kita kebaikan itu sebenarnya ada ujiannya, ada bisa pian. Itu berarti pian artinya supaya kita itu dituntun Allah Ta'ala menjadi ikhlas. Kita tuh berbuat kebaikan tapi dihina orang, dipuji orang. Mungkin di hati kita ada rasa kita tuh hendak dipuji orang. Nah, Allah Ta'ala tuh mentakdirkan di mulut orang itu menghina kita berbuat kebaikan supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Supaya kita sadar amal ini cuma untuk Allah Ta'ala aja. Artinya cacian orang itu membawa kepada kebaikan lawan kita. Artinya aku ini salah bang, nah harusnya aku ini mengharap Allah Ta'ala aja. Kayak ini bang nasib mengharap manusia ini. Mun baik dipujinya, mun kada baik dihinanya. Atau kita berbuat baik, inya kada dapat dihinanya kita. Itu kita... Nah, itu artinya lillahi ta'ala beramal tuh. Artinya ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala menghina kita sebenarnya baik, yaitu untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan kita pandang orang itu menghina kita itu kada baik, jangan. Itu artinya mengembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Bolehlah mengerjakan mungkin qabliyah subuh di rumah, kada di masjid. Yang sunnah itu di rumah yang baik. Kalau di rumah itu dekat masjid, qabliyahnya baik. Sembahyang sunat itu semuanya baik di rumah. Dulu hanya ke masjid. Ya, itu seperti itu.
Assalamualaikum, izin hadir pun, semoga pian selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Rahmat siapa nih tadi? Amil Izzah, makasih. Nur, guru 4 batakun sembahyang 6 rakaat antara maghrib dan isya, apakah termasuk ba'diyah maghrib? Ba'diyahnya 2 rakaat, habis itu sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, terserah. Ya, seperti itulah. Orang yang sembahyang 6 rakaat tanpa berbicara sembahyang maghrib, itu ada yang mengatakan sama dengan ibadah umroh, sama dengan beribadah umroh dan umrah pahalanya. Ada yang mengatakan apalah itu, sama dengan beribadah berapa? 60 tahun. Nggih, nur lah. Tapi jangan bepandir dunia. Sembahyangnya itu di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan sarah aja sembahyangnya, sembahyang awabin biasa boleh. Habis sembahyang sunat maghrib, kalau di dalam kitab itu Hidayatus Salikin sembahyang istikharah, habis itu sembahyang taubat, habis itu sembahyang hajat. Itu kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin. Kalau ulun salah lihat lagi di dalam kitab Hidayatus Salikin. Di situ ada fadilahnya. Fadilah-fadilahnya ada langsung. Karangan Abdul Samad Palembang. Okay. Iya. Hidayatus Salikin ada yang Melayunya itu. Ya. Hali Habibi, bagus pertanyaannya. Guru 4 batakun imbas sembahyang hanyar tahu bahwa rambut kelihatan, apakah wajib diulang salatnya lagi? Hingga bagus. Hingga pertanyaannya luar biasa. Nah, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangannya sampai ke sini. Itu aurat. Nah, apabila sampian habis sembahyang, assalamualaikum, ternyata ada rambut pian sini kelihatan. Nah, itu aurat namanya. Di ketika pian habis salat, habis salam itu langsung melihat, maka pian wajib mengulangnya. Enggih. Berarti kada sah tadi sembahyangnya. Enggih. Guru 4 batakon, orang umrah bolehlah dipanggil haji guru. Terserah orang yang mengambil haji ke apakah enggih. Cuma belum haji dia itu. Enggih, belum haji. Haji kecil namanya umrah itu. Enggih. Terserah orang memanggil aja. Kadang-kadang kita ini pakai kopiah haji, panggil orang haji. Jarang. Enggih. Karena di Mekah itu sebenarnya orang mengiau haji. Haji. Ya, itu di Mekah lah. Itu bingung acil. Haji ya. Bingung. Biasanya dipanggil askar itu aja, soli aja, taharak-taharaknya. Turunnya berjauh biasanya tuh haji kada haji dipanggil. Karena itu gelar aja, lakap saja. Tapi kalau kita identiknya orang yang sudah berhaji baru dipanggil haji wadah kita. Yang ulun maksud tadi menjalani ikhlasnya karena Allah Ta'ala ada di diri setiap manusia. Iya ada, iya seperti tadi perjalanannya seperti itu. Ulun tuh mengarahkannya itu seperti itu. Ikhlas itu ada ikhlas dalam pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin lah. Nah, bila pekerjaan batinnya mengerti, pekerjaan zahirnya mengerti, nah itu nanti pian akan terbuka ikhlas yang sebenarnya. Guru ulun batakun, semalam wan orang, ulun kulir sembahyang, jar orang pukuli, ambil kayu pukuli. Ulun batakun semalam wan orang, ulun kulir. Sarabiannya itu. Prok jauh hadir al-ikhwan, masyaallah. Ikhlas itu amun bisa kaya tukang parkir kada merasa memiliki. Nah itu. Tapi waktu kita menjalani seorang itu kita kada sadar kadang keikhlasan itu seperti apa. Jadi kalau keikhlasan itu perlu ditapakurakan. Arti ikhlas itulah. Arti ikhlas itu ditapakurakan, mengerjaan zahir, pengajaran batin itu ditapakurakan. Artinya dipikirkan boleh, ditapakurakan boleh. Terapiannya supaya terbuka hakikat daripada ikhlas itu. Itu kadang mengerti kita ikhlas itu yang zahir itu seperti apa nanti pian. Itu seluruh pekerjaan kita itu kada lepas daripada keikhlasan itu. Itu kenalah Rustian salah. Ya insyaallah rimbang masalah. Asnabi guru, apa fadilah kalau berkorban atau berakikah guru? Fadilahnya banyak kan. Orang berkorban itu sebelum darahnya mengalir, itulah sebelum mengalir darahnya itu kita tuh sudah diampuni dosa. Setiap helai bulu daripada binatang korban itu kita diberi pahala 10.
Nah, diangkat derajat kita 10. Lain lagi pahala di kepalanya itu, pahala bulu yang ada di kepalanya, yang di badannya itu berbeda nanti. Nah, macam-macam. Kalau berakikah itu rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, nikmat yang diberikan berupa anak itu akikah. Nah, itu lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabillah sadid. Berarti kita termasuk orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala kalau kita bisa berakikah karena mensyukuri daripada pemberian daripada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam wa irsi. Di Lamandau pondoknya. Assalamualaikum guru ulun, minta doanya lawan pian supaya lancar urusan dunia akhirat dan ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rida pian. Amin. Masya Allah. Diana Maisa Sari. Waalaikumsalam. Ulun ni duda berisi anak 3. Lebih baik tu yang bujang atau balukah guru mencari pasangan yang cocok sayang anasa enggih iyan biar duda mun nya kada cocok enggih biar bujang mun nya kada cocok enggih tapi yang sahati diberi minta dengan Allah Ta'ala tu yang terbaik bukan yang duda yang tampan ndak usah atau yang bujang yang gagah kada usah yang berundung yang terbaik minta pian enggih yang terbaik artinya terbaik tu ya pilihan Allah Ta'ala yang terbaik istikharah pian izin batakun kalau saudara atau orang tua meninggal dunia, apakah harus dibacakan Al-Quran 30 juz? Ya, dianjurkan kita itu membacakan Al-Quran, membacakan Al-Quran lah. Kalau orang meninggal, mestikah harus 30 juz? Kalau kita bisa 30 juz, ya apa salahnya kita itu membacakan 30 juz? Jadi kada wajib ada. Cuma kita tuh dianjurkan membacakan Al-Quran yang pahalanya itu disampaikan kepada mayit tadi. Takwilan mimpi tapacul gigi. Masya Allah Bustami. Wallahu alam lah. Ujar orang Bahari ada kerabat yang meninggal. Wallahu alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam salah Rembang. Terima kasih. Mohon izin polo goro. Polo aja. Di polo dan di share. Dipolokan enggak apa-apa. Dipolokan. Assalamualaikum guru. Dipolo aja nanti ulun lab kan tahu ya. Anak lab tuh aja. Guru bolehkah salat sunat talwiyah tahiyatul masjid sesudah salat asar di masjid? Sesudah salat asar masjid. Kalau pian masuknya itu sesudah salat asar boleh. Sesudah salat asar. Kenapa apa? Boleh karena itu artinya sembahyang dzusababin yang mempunyai sebab. Nah, habis sembahyang asar tuh boleh mengqada sembahyang, boleh salat tahiyatul masjid, boleh salat wudu, enggak apa-apa di masjid. Karena itu namanya sembahyang yang ada sebabnya. Jadi haram waktu setelah asar itu kalau tidak ada sebabnya. Kalau dia habis berwudu boleh aja atau dia masuk ke masjid boleh aja sembahyang tahiyatul masjid. Habis salat asar. Guru semoga amin ya rabbal hilmi habibi. Masalah terima kasih. Ibnu Ali yang tak pagat-pagat tapi suara imam kedengaran sahajalah berimamannya saja. Jarak kita itu dengan imam itu sah kita berjamaah itu adalah 300 hasta dari tumit yang terakhir. Dari tumit yang terakhir itu kalau di luar masjid. Kalau masjidnya luas biar lebih 300 hasta terpisahnya kada apa-apa asal sama-sama di dalam masjid. Kada apa-apa, kada dapat pahala lah. Pahala sapnya yang tidak dapat. Pahala jamaahnya tetap dapat. Ingatkanlah, kalau di masjid itu boleh sejauh-jauhnya jaraknya terpisah. Asal di dalam masjid. Di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid itu dihitung daripada tumit. Tahu tumit lah. Ujung kaki terakhir daripada jamaah yang terakhir 300 hasta. 300 hasta itu berarti kurang lebih 150 meter. Itu boleh terpisahnya. Kalau itu di luar masjid putusnya itu seperti itu. Kalau di dalam masjid itu boleh aja Masjidil Haram tuh misalnya luas panjang terpisahnya jauh, tetapi di dalam masjid 400 meter misalnya terpisah, tetapi masih di dalam masjid itu boleh aja sah aja jamaahnya. Dan tidak ada penghalang. Guru masalah mengingat kuduk kayak apa itu?
Ulun katuju memair, iya menyakiti orang tuh biir-irlah menyakiti makhluk tuh tetap hukumnya haram. Hamid Isipan. Kayak apa di Makkah salat di mall. Di mall kan bersambung aja masih sampai ke pelatar mall. Misalnya ditawar jam-jam. Jauh lagi sana misalnya di Aziziyah itu bersambung terus itu. Bersambung jaraknya jangan sampai putus 300 meter dan tidak ada penghalang. Itu antara jamaah yang ini, jamaah sana itu tumit terakhirnya jangan sampai 300 meter. 150 meter kalau di luar sembahyang. Kalau di kitab namanya 300 hasta namanya. Sahasta itu segini kan 60 cm. Nah, itu sahasta namanya. Nah, ini hasta namanya kalau di dalam kitab tuh. Nah, dari siku ini sampai ujung ini namanya sahasta. Nah, kita itu terpisah dari jamaah yang lain itu jangan sampai 300 hasta ini. Dari tumit jamaah terakhir itu di Masjidil Haram itu orang sembahyang di mall itu kan di pelatarnya masih ada sampai ke halaman masjid terus sampai ke imamnya ada aja di mall nggak ada apa-apa asal jangan tertutup aja pintu mallnya itu. Guru ulun bersifat baik kepada tetangga tetapi yang dibaiki ini belakangan di diri kita ceritakan belakangan. Ya itu kita bertetangga ini. Iya anasabi. Dana biayanya dari mana guru pribadi apa pemerintah? Pribadi lah. Bukan kada pribadi. Kadang kan ada orang yang ngasih gitu. Tapi kalau dari pemerintah tidak tahu kita lah. Kada bisa kita berhubungan dengan pemerintah. Jarang. Ikhlas kalau enggak diampluk gimana guru? Berarti niat kita untuk diampluk berarti. Kalau bisa penceramah itu dia yang mengampluki orang sebenarnya. Kalau misalnya majelis itu seorang kita yang membiayai, jangan orang yang mengeluarkan biaya kita ke majelis. Pas sujud tanpa kelihatan ada matan belakang, sujud tanpa kelihatan dari bawah artinya. Sebab pakai tapi haja kada pakai kulur dalam sahkah guru semuanya sah aja. Itu kelihatan dari bawah namanya. Kelas kalau guru enggak amplop gimana? Wallahu alam lah. Syariati kawin cerai, masya Allah. Kada mesti bang, kita itulah diampluki itu kada mesti. Kita melihat orangnya kadang, kalau dan jemaah. Wallahu alam lah pokoknya itu kada bisa ulun kisahkan. Karena padahal ulun meriak ulun. Ria apakah sambatan orang enggak ngerti ulun. Pokoknya diampluki tidak diampluki itu terserah orang aja. Di antara putra guru salat subuh sampai isya qamat haja boleh lah tanpa ada azan sampai isya sampai guru salat subuh sampai imsak kalau lah qamat haja boleh lah tanpa ada azan. Ya sembahyang itu kalau sendiri boleh jadi kamatkan. Yang kedua hukumnya azan itu tidak wajib lah, sunnah hukumnya azan. Sunnah hukumnya azan. Seandainya langsung salat pun boleh saja. Bujurlah guru ikhlas itu apa yang kita gawi kada gawian seorang. Itu lain lagi tingkatan ikhlasnya. Tinggi. Makanya ulun padahkan tadi ikhlas itu ada tingkatannya, ada ikhlas zahir, ada ikhlas batin. Kalau sampean ini Ibrahim lah tingkatannya mulai masuk kepada tingkatan ikhlas batin namanya. Kita gawi kada gawian seorang. Nah, itu kan tingkatannya tingkatan tauhid sudah. Itu keikhlasannya tadi itu. Jadi, walaupun tingkatan zahir itu kada lepas daripada tingkatan tauhid sebenarnya. Tapi bedanya ya seperti itu. Bedanya. Nanti pekerjaan ikhlas batin ini menghilangkan akuan. Itu ikhlas batin namanya nanti. Masuknya seperti itu. Makanya ikhlas itu ada pekerjaan diikhlaskan secara pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin. Nanti baru dia masuk kepada merasakan lezat keikhlasan secara zahir, baru dia merasakan ikhlas lezat batinnya. Nah, apabila ikhlas batin zahir dan batin ini dapat, lalu dia dapatkan ma'rifah namanya. Merasa dekat dulu, syahadah namanya.
Ikhlas yang benar-benar syahadah, yang benar-benar menyaksikan bahwasanya beribadahnya ini gawi pekerjaan zahir dan batinnya ini, dia melihat kenyataan orang yang memberikan rahmat, merasa hadir orang yang memberikan rahmat, memberikan dia bisa bekerja zahir, mengerjakan yang zahir, mengerjakan yang batin dengan ikhlas tadi, merasa dekat dengan itu, baru dia nanti masuk kepada ikhlas batin. Seperti itu. Nah, di ikhlas batin itu diantaranya tidak, nanti setelah dia dapat itu tidak merasa dia yang mempunyai pekerjaan lagi, rasa lezat saja. Guru, apa arti mimpi kalau buang hajat dalam tidur? Tolong penjelasan pian. Biasanya tuh banyak pengeluaran, an-nasbatilah, banyak pengeluaran, banyak mengeluarkan duit. Guru, yang dimaksud ma'rifat jangan dicatat dan jangan dikisah, kayak itu kah guru? Kalau sirnya yang kada boleh. Kalau jalannya boleh ya, kita menceritakan jalannya, amaliyahnya, tarikahnya boleh ya. Tetapi ada rahasianya, yaitu sirnya. Nanti setelah terbuka futuhatnya itu, terbuka ma'rifah, pintu ma'rifah itu kan nanti ada orang diberikan sir. Nah, sirnya itu yang tidak boleh biasanya diceritakan kecuali orang-orang yang khususiyah seperti guru kita atau sama-sama kawan dalam satu perjalanan. Karena setiap orang dalam perjalanan ma'rifat dan telah dibukakan ma'rifat itu, antara satu dan yang lainnya itu berbeda terbuka futuhatnya, berbeda sirnya. Itu yang tidak boleh kita ceritakan kecuali dengan murabbi kita ataupun dengan kawan kita yang seperjalanan. Seperti itu. Yang lainnya boleh aja diceritakan, tidak apa-apa. Artinya dalam kategori ilmu, cara musyahadah, cara merasa makan, cara memesrakan, cara berzikir, itu boleh aja. Itu namanya talqin guru. Yang tidak boleh itu adalah yang langsung rabbani, yang kada boleh. Yang rabbaninya, sirnya bahasa kita. Kalau salat jari kita kelihatan, apa langsung tutup, apa batal salatnya? Nah, diulang lagi. Nur Laila, kalau tidak sengaja terbuka jarinya langsung jadi tutup, tidak batal. Tetapi kalau pian membuka jarinya, jari kaki. Nah, jari kaki, kalau jari tangan tidak apa-apa lah kalau perempuan. Nah, itu kalau jari kakinya dibuka dengan sengaja, maka hukumnya batal walaupun langsung ditutup. Tetapi kalau tidak sengaja, itu tidak membatalkan, ditutup aja kalau tidak sengaja. Terbuka aurat tanpa sengaja langsung ditutup tidak membatalkan. Membuka aurat dengan sengaja di waktu sembahyang langsung ditutup tetap hukumnya batal. Kalau sengaja lah, ingatkan sengaja dan tidak sengaja. Nah, apa benar bayi baru lahir itu baru nipas tidak boleh keluar sebelum 40 hari? Keluar boleh aja, keluar. Tidak apa-apa. Orang itu melahirkan itu kan nipas itu bisa sehari semalam, bisa 1 laqzah, paling lama nipas itu 40 hari. Apakah di masa nipas itu boleh keluar itu perempuan? Boleh saja keluar, asalkan dia mampu aja keluar, tidak apa-apa. Keluar berdiri, berjalan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika orang itu idah kematian, itu kada boleh keluar di masa idah waktu dia meninggal suaminya, itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat yang perlu. 4 batakon guru, kayak apa memilih pemimpin guru? Soalnya sama-sama berduit. Bukan masalah baiknya, pilih yang baik, bukan yang berduitnya. Masya Allah, nyamin. Yayan, soalnya sama-sama berduit ya. Apa yang baik? Ini guru 4 batakon, amun kita hendak sesuatu hajat, hanyar salat tahajud, apakah termasuk suguk? Suguk kada bapak. Allah Ta'ala itu yang penting beribadah. Pian kayak apa ibadahnya, entah ini pas ada hajat, kada mencela Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu suka beribadah orang itu. Makanya kadang-kadang orang itu dipaksa oleh Allah Ta'ala beribadah. Dengan apa? Hajatnya kada dikabulkan, rajin sembahyang hajat. Dikenakan bala, asalnya jarang berzikir, dikenakan oleh Allah Ta'ala bala supaya rajin berzikir. Jadi Allah Ta'ala itu senang kalau didekati dengan cara apapun pian mendekatinya. Entah pian ada hajat kah, pas sembahyang tahajud ada hajat, berdoa pas ada penyakit. Nah, itu Allah Ta'ala suka. Padahal penyakit itu diberikan Allah Ta'ala bukti sayang dengan kita. Oh, jar Allah Ta'ala ini orang ini jarang berzikir, kubarilah sakit gigi.
Lalu mengucap Allah Allah ya Allah semalaman, itu artinya sakit gigi itu rahmat dari Allah Ta'ala. Rezeki lah, kumbara lah. Artinya pemberian Allah Ta'ala itu tidak ada yang tidak baik. Makanya pian berhati-hati, ya Allah berilah ulun ini rahmat. Nah ya Allah Ta'ala berilah ikam penyakit bisul. Itu rahmat, ulun meminta rahmat malah karena bisul. Ya Allah Ta'ala kayak apa ini? Nah jar Allah Ta'ala kalau bisa menjawab kita itu sebenarnya Allah Ta'ala itu maksudnya kalau kita mengerti paham yang diberikan Allah Ta'ala, benar. Dengan berkat bebisul ini aku kada lagi duduk di warung. Dengan karena bisul ini aku jarang berkawan, kurang berdosa. Dengan bebisul ini aku ini sering menyebut nama Allah Ta'ala karena sakit. Nah berarti itu kan rahmat namanya. Rahmat namanya. Jadi macam-macam cara Allah Ta'ala itu kita memberi rahmat dengan kita itu. Jangan pian anggap rahmat itu dapat kendaraan, dapat mobil, jangan. Nah itu pandangan orang yang hatinya dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita amalan, banyak lagi. Dan berwiridan atau bersalawat dengan hitungan tertentu, lalu hari ini amin, lalu apa? Hari ini dikatakanlah harus berniatkah guru mengirim almarhum itu bacaan Al-Quran kita? Bagusnya diniatakan. Doakan guru inggih sama-sama pisang kalat amalan gasan berdagang guru inggih baca selawatnya banyak. Bersedekah. Minta halal minta ridha umpat mendengarkan inggih Ibrahim. Masalah Ibrahim mengapa bertanya ada. Amun kita hendak sesuatu haja anyar salat tahajud, apakah itu suguk? Makanya ulun jelaskan tadi itu. Makanya ulun jelaskan tadi sudah mengerti kalau lah. Ada menyuguk Allah Ta'ala, kada mengerti sugukan. Allah Ta'ala tu ganiun an kulli masiwahu. Guru kalau habis salat subuh cium kaki suami apa fadilahnya? Ya termasuk orang yang berbakti. Ini termasuk yang berbakti. Baguslah itu menurut adat walaupun di kitab tidak ada. Tapi itu termasuk adat adab kita menghormati laki. Berarti kalau orang yang salat di rumah warga terpisah jauh kada salah guru maka rancul melihat rancak lah melihat ulun itu lihatilah pintu dia itu terbukanya adalah kalau rumahnya dekat persid misalnya sebelah di rumah lalu dibukanya pintu jadi salat berjamaah itu nanti ada syarat-syaratnya lah diantaranya tadi jaraknya yang kedua terkumpul dalam satu ruangan arti terpisah itu jangan ada yang menghalangi. Nah itulah macam-macam nanti syarat berjamaah itu. Guru ulun kayak pian guru istiqamah dan wah sahabat Bang Al. Guru amalan arba mustamir apa? Ini itu membaca Salamun Qalam Rabbir Rahim lah baca Yasin. Salamun Qalam Rabbir Rahimnya nanti dibaca 71 kali kalau ada salah lah. Nanti ulun lihatilah hari arba mustamir. Nanti. Hadir tadudi Palangkaraya Masya Allah. Sembahyang amun kada baca babacawat bolehlah guru kada apa-apa sembahyang itu asal menutup aurat aja. Ingatakan penutup auratnya itu jangan kelihatan warna kulit atau warna rambut kelihatan kalau perempuan lah warna kulit aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut walaupun kada bacawat kada apa-apa yang penting kada kelihatan warna kulit kita tidak kelihatan dengan kita tutup itu kalau kainnya putih kan bisa kelihatan. Waalaikumsalam tanajah jiah amalan gasan berdagang Masya Allah non mom salam sehat jagur ikhlas nopo amplop no lah dah no amplop Masya Allah amin ya rabbal alamin mudahan bisa istiqamah. Saat orang berbuat maksiat apakah itu takdir atau kehendak orang ya jua guru? Iya kita ini kan diberi akal namanya ada usaha ikhtiar. Secara syariat kita itu itikat ahlus sunnah wal jamaah adalah kita ini usaha kita itu disertai ikhtiar. Ikhtiar itu artinya kita ini mempunyai ikhtiar. Ikhtiar itu daripada akal kita. Ikhtiar daripada akal kita. Akal kita ini membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kita harus mengerti Allah Ta'ala itu kada menyuruh yang baik dan buruk. Berarti kita memilih yang buruk. Ada ikhtiar kita namanya. Itulah. Tapi kalau di pandangan ilmu hakikat, seberataan harus seperti itu dulu. Pandangan ilmu hakikat.
Tetapi orang yang pandangannya ilmu hakikat kada mungkin melakukan itu. Nah, itu pulanglah yang pandangannya dalam ilmu hakikat, dalam artian orang itu dalam keadaan salikin, kada mungkinnya melakukan. Nggih. Imam Junaidi itu pernah ditanya oleh muridnya, lah Imam Junaidi Al-Baghdadi, apakah orang yang ma'rifah itu bisa artinya berbuat maksiat, berbuat zina? Lalu Imam Junaidi menyatakan, ujar Sidin, kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka itu bisa terjadi. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi. Salat selalu guru, amin ya rabbal alamin, sehat. Nah, di antara saudara, salat subuh sampai jam berapa habisnya? Sampai israk habis waktunya. Waalaikumsalam warahmatullah. Amun tapahala tanpa halih kalihatan di bawah tuh guru, berarti apulur kelihatan ya. Kalaunya sedikit aja tuh ada bapak. Amun ampulurnya tuh panjang kelihatan. Nah, misalnya melebihi batas itu, nah burung cucuk orwo, maka batal karena itu batas aurat. Misalnya panjang punya orang tuh 2 meter. Misalnya waktu sembahyang juntai di haga batis, dikira kawan batis, sekalinya burung cucuk orwo itu kelihatan. Itu kan anggota di dalam aurat di dalam sembahyang, maka tetap kada sah sembahyangnya. Nggih, tetap kada sah sembahyangnya. Nggih. Ya, ada aurat tuh dilihat dari atas, dari samping, kiri dan kanan, atas bawah. Kalaunya dari atas kada, dari bawah kada. Ya, maksudnya kalau ditakdirkan dilihat dari bawah kada, dari samping batal. Mengajar ilmu agama tetapi dia meninggalkan istri anaknya, wah itu tergantung aja, itulah tergantung daripada bininya ridha kada, atau Allah alam kalau ditinggalkan sama sekali kada boleh. Kamelia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun sudah sering membawa bini ulun untuk sembahyang, tetapi dia tetap enggak mau. Gimana ini guru? Ya dia boleh aja kita memukulnya, tapi jangan memukul dengan baluk lah. Memukul maksudnya itu memukul yang kada menyakiti, boleh aja kita. Kalau nya kada mau, ditagur dulu. Mana yang didahulukan diumrahkan atau diseturkan haji? Orangnya masih 12 tahun. Nah, bagusnya kalau nya 12 tahun, bagusnya itu disaturkan haji dulu. Karena ada waktunya baru dia umrah. Karena 12 haji kan 12 tahun tuh belum balik lagi. Ya, anggaplah balik berakal, cuma sah aja umrahnya. Tapi bagusnya itu saturkan haji dulu kalau ada duitnya. Karena umrahnya insya Allah menyusul. Umrah itu bagus tuh dekat haji, bagus umrah. Biasanya para musim haji, nah pertengahan tuh sedang dah umrah. Supaya apa? Supaya tahu dia itu tempatnya, lokasinya nanti. Karena kan kalau orang umrah kan diberitahu ini tempat wukuf, ini tempat meluntar, ini tempat mabit, yaitu ini Muzdalifah, ini Mina. Itu kan diberitahu di waktu kita umrah. Nah, jadi nanti kalau dia haji tidak nyasar lagi. Ini tawaf, sa'i. Mengirim dua arwah pakai dangsana, apakah pakai bin guru? Boleh pakai bin, boleh kada. Ini kada apa-apa. Guru, adakah ampunan bagi orang yang berzina sama istri orang? Yang pertama bertobat dulu, muhsan itulah. Memang bertobat itu bertobat. Kalau muhsan kan dirajam 100 kali, dilimpar sampai mati. Muhsan itu artinya orang yang sudah punya istri atau punya suami lalu dia berzina. Itu namanya muhsan namanya. Orang itu dirajam sampai mati. Kalau hanya bertobat, itu wah ini kan kada ada lagi itu. Jadi bertaubatnya di Quran kan disuruh bertaubat, itulah. Apa arti rajid? Pinggang kanan. Oh rigid sih kada mengerti ulun. Rigid pinggang kanan. Nggih. Assalamualaikum guru, ulun 4 batakun. Arba mustamir Rabu depan kah guru? Iya kayaknya Rabu depan. Ini bukan Rabu ini. Guru mun mahaul. Niat aja tapi kada disebut namanya kayak apa guru, kada apa-apa, sampai aja. Apalagi anak tuh kada perlu menyebutkan. Setiap amal baik anaknya itu sampai ke orang tuanya, insyaallah. Sembahyang sunat bulan Safar berapa rakaat? Nah nanti ulun lihatilah. Kalau sebenarnya ulun kada melihatina. Nggih, belum baca kitabnya lagi. Guru ada belum babini guru ai. Ada belum babini guru ai.
amalan sakira ikhlas babini afka. Misalnya sini tuh babini itu kan terpaksa dengan biniannya tuh ikhlas tuh babini. Amin di antara semoga amin ya rabbal alamin. Kalau tersalah tagur aja kada apa-apa. Assalamualaikum. Kadang mesti ulun ini salah benar semua ndak juga. Cuma ulun tuh yang sesuai dengan ulun yang tahu itu ulun jelaskan. Ini kalau nyata salah ya ulun minta maaf, minta reda dengan pian. Padahkan aja. Nah, kadang kan hukum itu seperti inilah. Hukum itu kadang mesti artinya sama, ada maksudnya kita itu kalau membaca hukum itu di tingkatan kitabnya seperti ini. Nanti ada lagi di kitab-kitab tingkatan yang besar ikhtilafnya seperti ini. Terus seperti itu nanti. Kitab itu seperti itu. Nggih. Jadi berbeda-beda nanti pendapat. Jadi kalau orang ada membolehkan tuh ada rinciannya, ada orang melarang ada rinciannya, ada yang memakruhkan ada rinciannya. Jadi semakin besar kitab fikih itu semakin banyak nanti pendapat. Cuma yang dikemukakan adalah kaul yang muktamad. Kaul yang muktamadnya, artinya yang bisa diperpegangi, yang diperpegangi. Dapat ma'rifat tetapi mendalami dengan bibinian. Ya apa itu? Lain jarnya. Karena sir. Bujurlah guru. Bukannya dirinya lagi yang kada salah karena apa itu? Nur umrah anak di bawah tahun apa hukumnya? Sunnah saja. Ada madakan kada apa namanya tuh umrah sunnah kada umrah wajib bagi dia. Diberilah pahala. Ya diberi kalau sempurnanya. Kalau sempurnanya diberi. Artinya umur 6 tahun itu bukan yang termasuk dalam artian disunahkan itu kada. Ulun yang di atas dulu ulun naikkan lah. Soalnya pertanyaannya nih apa namanya nih? Terdululah matik. Nah, ulun undang pian naik lah karena pertanyaan pian ini perlu jawaban ulun nih. Mana tadi matik tadi lah. Hujan. Ya. Hujan wadah ulun. Malam tadi hujan anak umur ya. Ini matik lah ulun naikkan lah. Atau pian minta naik matik. Ulun kada bisa menaikkan lah kayak Pak. Ulun naikkan lah. Mana caranya nih? Soalnya pertanyaannya tuh perlu ulun jelaskan. Perlu ulun jelaskan. Kadada nama pian lah. Pian minta naik bang matik. Soalnya itu masalahnya. Ya apa cara menaikkan pian. Nah kalau pian kada naik ulun terusakan. Siang guru dari Blitar. Masya Allah Blitar Bunda Tali Farida. Assalamualaikum Turmuji. Masya Allah. Itu matik tadi kalau bisa naiklah. Kalau bisa karena itu itu nanti orang salah menggunakan. Dari Anjir hadir. Waalaikumsalam. Anji izin nyimak surga dunia. Apa hukumnya kada baca saat istinja guru? Apa hukumnya kada bacaan kalau saat istinja? Habis beristinja yang kita tuh disuruh bacaan. Kalau kada membaca kada apa-apa, sunnah aja. Maksudnya kita disunahkan membacaan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasim farji minal fawais sesudah beristinja. Seandainya tidak dibaca ya ropopo. Kan Nabi menyuruh sunat. Guru saat takbir ada irham, ada takbiratur, ada ihram, mi'rat, munajat, tubadil. Bagaimana guru itu? Tupian baik lihat piti ulun tuh nah di panah pada sembahyang ya. Harus ulun jelaskan tadi. Di piti ulun lihati, itu namanya tubadil namanya. Lah usirlah, lihati ada tuh. Itu namanya tubadil itu seperti itu. Panah dalam keadaan sembahyang itu tubadil, orang panah itu namanya badil. Lihati di piti ulun. Amalan berdagang tarus.
Numan, alalak berangas hadir, masya Allah, tabarakallah. Alalak. Assalamualaikum guru, apa amalannya supaya kada kulir beribadah umar rajin ya? Wat tuguli, wat cangkali halimahai. Apa hukumnya binian nikah tapi sebelum habis masa idahnya guru? Kada sah hukumnya. Ini masa idahnya harus dihabiskan dulu, anyar nikah. Ada sah. Syaratnya nikah itu habis masa idahnya. Kalau orang betianan sampai lahir baru boleh nikah. Guru tertinggal kunut kayak apa guru? Sujud sahwi apa harus jakah sujud? Nggih. Sujud sahwi apa itu? Pian itu sujud sahwinya itu setelah pian selesai membaca fil alamin innaka hamidum majid baru sujud sahwi. Kalau tertinggal kunut kada hendak sujud sahwi sah sembahyangnya. Tapi disunatakan sujud sahwi. Kapan melaksanakan sujud sahwi? Setelah kita itu membaca tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid baru sujud sahwi. Habis itu salam. Nah, sudah selesai. Sujud sahwi itu 2 kali. Bacaannya apa? Seperti sujud biasa aja bacaannya itu boleh. Enggih, kada apa-apa. Kada bacaan pang guru boleh lah. Boleh aja juga. Soalnya kada dendang hafal guru aja. Nah, kada dah hafal, kada usah bacaan sujud sahwi. Kada apa-apa. Sahlah sembahyangnya, sah hukumnya. Enggih. Sunat aja. Sujud sahwi itu, sunat abad itu kunut itu sunat abad hukumnya, ketinggalan disunatakan sujud sahwi. Amun sudah terlanjur kayak apa guru mengatasinya? Terlanjur apa turmuji? Ini dulu lihatlah, pian tadi terlanjur apa turmuji. Masa terlanjur hukumnya tuh kalau nya kada sah berarti jinah pangulunya nang kada pintar berarti. Ampun bukan kada pintar, kada mengetahui hukum bahwasanya. Makanya kalau orang itu nikah ditanya dulu idah pian selesai belum? Seperti itu ditanya. Kalau nya sudah terlanjur dipisah dulu. Hukumnya jinah itu berarti gurunya kada sah itu kan berarti hukumnya jinah, syaratnya kada terpenuhi. Guru amaliyah yang kita lihat di YouTube kawajakah kita amalkan? Bisa aja diamalkan asalkan amaliyah itu dari Quran ataupun dari hadis misalnya. Ada apa-apa kita amaliyahkan. Izin gabung, izin nyimak guru Rusliani. Nggih. Di mana pian Rusliani? Rusliani. Setempat lagi nah, berapa jam dahulu nelip. Nggih, karena pulang kita sambung. Nah waktunya nih. Sejam setengah dah. Nggih. Sejam setengah dah. Izin gabung guru aja, makanya lu gabung ulun guru aja pian nak ampe aja. Ulun di amuntai guru, oh ya kak amuntai ya. Nah, baiknya membaca yasin di rumah atau di kuburan untuk memadahi mahadiahi orang tua. Ya di kuburan boleh, di rumah boleh. Kada jadi masalah. Yang jelas itu maksudnya pahalanya kita sampaikan kepada itu yang kita hadiahkan tadi. Turmuji minta rela. Turmuji kayak itu turmuji ya. Karena kada sah turmuji ya. Kada sah nikahnya karena syaratnya kada dipenuhi. Syaratnya harus sampai idahnya. Tempat gabung guru. Dia, masya Allah dia. Makanya urun ajak menikahkan orang tuh ulun tanya biar nih idahnya selesai lah. Belumnya nak ada boleh nikah aja ulun. Masa idah itu perlu. Itu ketentuan agama. Orang itu harus selesai idahnya. Siapa tahu janinnya itu daripada lakinya yang terdahulu ada. Nah itu yang menjadi masalah. Karena bila 3 bulan itu masa idah itu masa suci itu berarti dia itu bersih janinnya daripada sel telur laki yang dahulu. Itulah agama itu. Rusliani, thank you. Ya Muntai Rusliani, terima kasih bari ulun hadiah panjang umur, sehat badan, murah rezeki pian. Bersedekah mengatasnamakan orang yang tiada, apakah pahalanya sampai yang sudah tiada itu guru? Iya, ketentuannya seperti itulah. Maksudnya kita bersedekah diniatakan pahalanya itu dengan orang yang sudah kadada, misalnya ya orang meninggal tadi, atau orang yang ada hutang dengan kita ke situ. Ada bisa lagi misalnya bayar hutang dengan orang itu karena kita tidak ketemu orangnya. Nah, kita sedekahkan duit hutang tadi ke Baitul Mal, ke masjid dengan meniatkan orang yang menghutangi kita tadi.
Iya, Haji Mahyudin, Haji Muhyiddin. Ya warisan itu kan semua peninggalan orang tua, kada mesti harta, rumah, tanah. Kedua orang tua yang meninggal, tapi warisan itu cuma tanah saja. Ya itu tetap dibagi. Apapun peninggalan daripada orang tua kita, kita bagi. Itu tanah misalnya ada, dia dibagi tanah itu sesuai dengan ketentuannya. Nggih. Misalnya rumah, ya dinilai rumah itu berapa. Nggih. Dibagi. Assalamualaikum guru, apakah boleh kita belajar ilmu agama? Dah guru walaupun lewat TikTok ataupun YouTube boleh saja, asalkan itu hukum-hukum zahirah, hukum-hukum fikih kah, hukum apakah yang kita itu mengerti. Hukum fikih itu kan dapat misalnya rukun sembahyang, rukun wudhu, itu biasa aja di YouTube. Kalau kita itu tidak mengerti misalnya masalah rukun wudhu, rukun sembahyang, cara sembahyang, kan di YouTube ada aja yang jelas menjelaskan. Kalau tidak ada guru kita di kampung, kalau ada di kampung bagusnya belajar dengan guru di kampung, karena dia bisa mengatakan ini salah, ini batal, caranya seperti ini. Langsung dengan praktiknya salah dia mengatakan. Kalau di YouTube paham ya ada apa-apa di YouTube. Karena kesulitan kita, karena waktu tidak ada, alasannya kan macam-macam. Fatmawati Ismailah. Assalamualaikum guru, terima kasih. Masya Allah, sama-sama. Guru melihat amalan guru sekumpul di amalan guru, bolehlah aja lah kita guru, boleh aja kita amalkan, misalnya Ratibul Haddad, Ratibul Atas, misalnya Wiridul Latif, kan guru sekumpul itu Yasin, itu kan semua daripada hadis dan Quran. Tidak apa-apa kita amalkan. Tertibnya bagusnya kita itu adalah mengambil ijazah kalau amaliyah itu, biar kita itu mutasil secara secara keilmuan. Kalau tim hadir minta nyimak sama-sama. Aduh, membangganya bolehlah laki dan bini. Membaginya bolehlah lakian dan bini, bagi rata aja warisan itu boleh aja kata bapak. Di dalam kitab itu boleh aja membagikan. Seandainya tidak mau misalnya dia itu membagi secara syariat, bolehlah langsung aja dibagi rata aja. Kita ini sehektar seorang aja dah. Ading kita ya anak abah juga, asal sama-sama rida, maka boleh hukumnya. Sama-sama rida. Kada bapak sama-sama rida. Assalamualaikum guru, 4 batakun cara bahilah zakat harta kayak apa guru caranya? Zakat harta bahilah. Maharani ulun serahkan misalnya kepada satu golongan, anggaplah pian menyerahkan dengan ulun. Misalnya dengan guru lain kah? Guru misalnya yang berhak menerima ini. Guru terimakan zakat harta ulun. Sekian juta. Diterima oleh sidin. Habis itu sidin menyerahkan dengan pian lagi untuk dibagikan. Itulah seperti itulah bahilah namanya zakat. Diserahkan kepada satu orang yang berhak, habis itu beliau menyerahkan lagi. Nah, seandainya kada menyerahkan dengan pian, nah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun pian. Habis perlu kapian ulun naikakan. Ulun naikakan dulu matahari kula. Pian minta naik ya lah. Minta naik ya, ulun naikakan lah supaya jelas. Enalah. Nah, itu pian ulun minta naik tuh. Nah, maharani kan nama pian. Rahim nah yang timbul. Matahariku nih kata dia lah ngarannya lah. Enggak guru. Assalamualaikum. Naik ada pian. Enggak naik dulu. Masya Allah enggak. Nah itu ulun jelaskan. Paham ya kalau pian sudah tadi paham kada? Paham aja enggak paham. Enggak. Tapi takutnya kalau gurunya kada paham pian diambil sidin. Itu guru kan itu diserahkan sidin kalau jadi kita tuh boleh nama memberikan yang diserahkan tadi ke misalnya ke panti atau ke anak yatim ataupun ke pesantren misalnya kan termasuk atau kada termasuk 8 asnaf ta. Wah mantap pertanyaan pian. Jadi pertama lah kita sebenarnya zakat harta ini diserahkan kepada 6 gulungan yang berhak menerima itu abdal. Abdalnya seperti itu. Nah, apakah dengan guru misalnya diserahkan dengan guru itu kepada satu orang, itu cara berhilah tadi itu. Serahkan kepada satu orang lalu sidin menerima. Maka yang kita serahkan dan setelah sidin menyerahkan itu nilainya adalah bukan zakat harta lagi, tetapi hadiah sudah nilainya. Paham ya? Jadi boleh dia karena keluarga kah, karena kawan kah, karena siapa, ada apa lagi. Karena sudah sah di satu golongan menurut pendapat madhab. Artinya boleh aja. Artinya ada satu golongan yang menerimakan tadi, tapi golongan itu yang berhak tadi. Habis itu diserahkan sidin. Nah itu nilainya. Okay.
Paham pian? Nggih, makasih guru. Nggih. Nggih, Terima kasih. sama-sama. Nggih. Aja. Wahyu, kami berempat bersaudara warisan rumah tetapi belum dibagi, itu kayak apa guru? Jadi itu harus disegerakan. Setelah kita meninggal orang tua, itu yang disegerakan adalah warisan. Warisan dan hutang selain daripada 4 yang lain tadi adalah yang perlu kita serahkan, yang perlu disegerakan bagi orang mayit itu memandikan, mengapankan, mensalatkan, menguburkan, melaksanakan wasiatnya, yang kelima membayar hutangnya, yang ke-8 yaitu membagi warisannya. Itulah wahyu lah. Itu yang perlu pian ketahui. Ya, ulun turunkan pian lah. Assalamualaikum. Iya. Sebutin lagi buat takon nah. Itu kan masalah warisan tadi itu. Misalnya kita ini kan kadada waris lah hasilnya atau anak bibinian nih. Kan kadada asbah lah. Seandainya waris itu kita unjuk ke wadah anak kita tuh boleh lah. Kan warisnya kan misalnya anak di sana. bibinian itu kan dapat juga warisnya, cuma asbahnya jadi pamannya dan sanak pian yang jadi pamannya. Pamannya itu pamannya. Jadi situ. Jadi kalau pian hendak banyak anak pian itu, maaf lu mengisahkan. Amunnya hendak banyak pian hibahkan dulu dengan anak pian itu. Oh jadi boleh dihibahkan dulu. Hibahkan asal jangan melebihi 2/3 harta pian. Oh iya. Misalnya di sertifikatnya ini agan anak pian aku kasihkan dengan anakku dulu dihibahkan. Sertifikatnya nama anak pian itu berarti hak anak pian karena menggelola lagi pian. Yang maksudnya yang sertifikat ngaran pian itulah yang artinya yang harta pian. Kalau itu kan dihibahkan, ada surat hibahnya misalnya dengan anak pian, atau itu sudah diatasnamakan anak pian, itu nggak ada apa-apa lagi itu. Atas nama anaknya, anak pian, Bang. Kalau ini misalnya anak pian berulah rumah tetapi sertifikatnya masih ngaran pian, nah itu masih termasuk secara hukum. Termasuk harta pian namanya, bukan harta anak. Seperti itu. Terima kasih guru. Assalamualaikum. Ini ulun turun dulu guru. Terima kasih semuanya ilmunya dan berkah. Amin. Panjang. Minggu depan Arba Mustamir. Lain Arba nih minggu depan habis lah. Nih berapa nih 20. Iya, masih minggu depan kayaknya 10 hari naik. Meninggal siapa yang dapat warisnya? Anaknya. Anak dari yang meninggal itu. Kena pian lah Haji Muhyiddin lah, itu buka aja di sini nah. Di Play Store pian itu nyaman melihatnya. Pian langsung hartanya berapa, siapa yang meninggal. Nanti itu kelihatan siapa yang kada dapat, siapa yang dapat. Berapa hartanya, siapa yang dapat. Pian di situ namanya aplikasinya waris. Namanya lah waris. Itu. Di situ cara menghitung waris, nah itu keluar aplikasinya. Hingga ada perlu lagi pian ustadz masalahnya tuh, karena ilmu itu cepat diambil oleh Allah Taala, ilmu waris tuh. Minta maaf ulun menyuruh pian kayak itu, nah pian itu kau menghitungkan orang macam segala, ulun ada aja hitungannya, cuma ulun ini kada sempatkan membacakan punya orang. Masalah, terima kasih. Minta maaf dulu lah sampai di sini dulu nah apa sejam setengah dahulu. Minta maaf seberataan. Seberataan minta maaf, minta ridha, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Taala. Masalah. Kalimat la ilaha illallah taala megan gungsir 50 akaduleman. Mohon penjabarannya. Nanti ulun jelaskan. Abi Muhammad Jaini, 50 akidah. Masya Allah. 50 akidah ulun jelaskan sedikit jadilah. Sedikit. Jadi yang wajib pada Allah Ta'ala itu sifatnya 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, jumlahnya 41. Yang wajib pada Rasul itu 4, yang mustahil bagi Rasul itu 4, jumlahnya 8, tambah 1 yang jaiz, jumlahnya 50 akaidul iman di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mutakiran ilaihi ma'adahu. Nah, orang yang mengamalkan itu, masuk dia kepada makam ihsan. Nah, itu nanti seterusnya nanti ulun jabarkan insyaallah. Coba itu yang ringkas dulu. Assalamualaikum, terima kasih bertahan dulu.